di channel Moonlight Affirmation, dan di sini ada Santi Melody juga. Kita kolaborasi lagi ya. Kolaborasi ya, betul kalian. Jadi sekarang ini kita bakalan buat video pilih kartu ya, pilih kartu lagi. Temanya apa nih kalian? Temanya di sini adalah apa sih yang dirahasiakan oleh si dia? Oke, di sini kita ada siapin 3 ya untuk bantu kawan-kawan untuk men-tapping intuisi masing-masing ya. Untuk kalian yang pertama pilih angka 1. Oke. Untuk yang kedua pilih angka 11. Dan yang ketiga 111. Jadi ada pilihan 1, 11, dan 111. Semuanya adalah pengiyaan ya, 111. Sekarang satunya jadi ada 5. Silakan pilih ya, silakan pilih. Ya, silakan pilih. Ini atau yang ini. Oke. Kita kasih waktu kalian untuk memilih sambilan si Santi akan shuffle. Shuffle dulu, saya shuffle dulu untuk kartu yang ini apa ya? Kalian memilih dulu ya. Jadi mau pilih angka 1. Oke. 11, 11 atau 111. Oke, kita mulai dulu pilihannya. Situasi hubungan kalian saat ini itu seperti apa? Oke, monggo sis. Oke, kita yang untuk yang 111 ini kita lihat hubungan situasi kondisi Satu dulu ya, yang pertama dulu. Di sini dapat Father of Pentacles ya, jadi mungkin hubungan ini ada hubungannya dengan uang ya, situasinya dengan uang. Terus kemudian orang yang kamu ajak berhubungan ini bisa juga elemen tanah ya, bisa Virgo. Terus kemudian elemen tanah apa aja ya, tiba-tiba lupa, tapi ini elemen tanah ya. Jadi terus kemudian situasi yang lain lagi di sini ada The Nine of Swords ya. Mungkin saat ini kawan-kawan yang sedang bersama dengan orang ini, kamu kayaknya lagi banyak pikiran overthinking. Jadi mungkin situasi ini bikin kamu tuh mungkin stres sendiri, malam mungkin tidurnya kurang atau nggak cukup. Terus kemudian di sini ada Doctor of Cups ya, yang bikin kamu mungkin emosinya agak sedikit terombang-ambingkan ya. Mungkin dikatakan orang ini seperti kayak mungkin nggak memberikan kamu sebuah kepastian kepada kamu nih, kayaknya kelihatannya ya. Mungkin hubungan yang kalian jalani ini ada beberapa dari kawan-kawan, mungkin kamu sama dia mungkin belum jadian, kamu lagi menanti kepastian dari dia. Atau ada beberapa juga yang kawan-kawan sudah jadian sama dia, tapi mungkin nggak ada kepastian untuk kedepannya gimana. Misalnya, apakah hubungan ini mau dibawa kemana, apakah sampai menikah, apakah tunangan, atau gimana, ibaratnya nggak jelas, nggak ada kejelasan dari dia. Terus kemudian ada juga dari beberapa dari kawan-kawan, tapi nggak semua hubungan yang kamu ini mungkin melibatkan materi atau keuangan di sini, yang bikin kamu mungkin jadi overthinking ya, jadi kayak stres dalam situasinya kamu. Ini untuk situasi kamu. Kemudian kita akan lihat dia rahasiain apa nih yang ini dia nih ya, kayak yang di pilihan pertama ini, dia ada merahasiakan apa? Yang hijau, mungkin bikin kamu ngerasa kok hubungannya nggak maju-maju ya. Hubungannya rahasia apa yang sudah dia simpan? Yang pertama, tadi saya ada kartu Eight of Water. Ternyata dia mau pergi darimu. Oh my God. Ternyata ada keinginan dari dia untuk pergi darimu. Ternyata dia merasa. Coba kita lihat kenapa? Ternyata dia mungkin dia ada perasaan cemburu, mungkin dia sakit hati, mungkin karena di sini Three of Air di sini. Jadi mungkin dia ada perasaan apa ya, kayak semacam ada sakit, ada lubang di hati dia gitu, yang dia tidak bisa, yang dia tidak ungkapkan, atau mungkin dia sudah ungkapkan, tapi mungkin dia masih belum pergi darimu, tapi dia benar-benar ingin pergi darimu karena dia sudah ada niatan ya untuk pergi ya. Dia sakit hati dan dia ingin pergi. Mungkin ini yang bikin dia nggak bisa kasih kepastian atas hubungan ini. Kalian jadi stres nih karena situasinya. Ini sama-sama set tarot juga ya, tapi kita ambil di 2 deck yang berbeda. Tapi ini melambangkan sekali betapa dia merasa ini loh. Jadi selama ini ternyata dia menyimpan perasaan tidak nyaman ini, yang kalau saya lihat di sini dia tuh dari kecil lama-lama jadi besar dan sekarang udah besar sekali ya.
kalau ini resonate untuk kalian, saking besarnya dia betul-betul pergi tersiksa batin. Seven of Earth. Kalau saya lihat sebenarnya ada sisi bahagianya dia gitu. Ada sisi dimana dia ngerasa dia ya itu tadi, makanya dia belum kasih kepastian. Jadi dia masih menimbang-nimbang masih nimbang-nimbang situasi hubungan kalian, apakah mau diterusin atau enggak. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang dia nggak berani ungkapkan karena mungkin ada kekecewaan di sini. Iya. Ada rasa nggak nyaman. Nyamannya. Ada kemungkinan juga dia ada orang lain di hati dia. Ya, makanya dia ingin pergi. Dan sakit hatinya dia ini bukan karena adanya orang lain dia ingin pergi darimu loh ya, enggak. Dia ada orang lain karena orang lain ini lebih menyamankan dia, gitu ya. Tapi permulaan kenapa dia menyimpan rahasia ini adalah karena ini sakit hati sudah terlalu besar yang dimulai dari hubungan kalian, ya. Bukan orang lain, bukan orang ketiga, bukan siapa-siapa yang hadir di sini. Dia datang, orang lain ini datang mengisi kekosongan hati dia atau mengobati lukanya dia yang sudah disebabkan oleh hubungan kalian. Jadi hubungannya kalian itu misalnya udah nggak enak terjadi di antara kalian, mungkin salah komunikasi atau apa, ada kata-kata kamu yang nyakitin dia, terus kemudian dia simpan lama-lama jadi besar ya, lama-lama dia mungkin ada ketemu sama orang yang lebih bikin dia nyaman, dan kenyamanan yang ada yang dia rasakan ini itu sebenarnya dia merasa happy. Jadi tapi di sisi lain mungkin dia masih tinggal di sini, ya mungkin dia masih ada bersama denganmu karena dia mungkin masih hargai ini. Dia mungkin masih merasa, oh nggak apa-apa, ini masih bisa dilanjutkan. Oh aku tidak mau sakit pasangan. Berbagai alasan lah ya, berbagai alasan. Bisa nonton video kita yang tanda-tanda toxic relationship ya di situ. Nanti bisa nonton di situ. Tuh seperti itu ya. Mungkin ini termasuk dalam toxic relationship. Jadi ada keinginan untuk pergi tapi masih menahan. Semakin ditahan semakin sakit ya. Tapi jangan sampai kalau kalian membuat keputusan nanti menyesal. Nah, tapi ini juga yang jadi membuatmu jadi berpikir, terus berpikir. Ya, ini dia, makanya tadi dapat ada Nine of Swords yang bikin kalian mungkin nggak bisa tidur, terus banyak overthinking, mikirin ini sebenarnya dia maunya kenapa stres jadinya, tertekan batin. Sikapnya dia mungkin kelihatannya kayaknya berubah belakangan. Jadi itu rahasianya. Oke, terus kita akan tarik kartu saran untuk situasi kalian ya. Oke, tadi saya ada tarik kartu saran sebenarnya. Tapi buat terus sih. Enggak, ini ada kartu yang keluar dari tadi kita. Nanti this is a sign for us ya, kita berdua untuk lebih mengenal satu sama lain. Oke, untuk sarannya kawan-kawan dari kartu saya dulu ya. Di sini ada keep an open mind sama getting know each other. Oke. Di sini ada dua, karena ini situasinya general, jadi ada dua mungkin situasi saran untuk kalian, ambil yang resonate saja ya. Yang pertama adalah minta kalian untuk keep an open mind ya. Jadi terkadang kita nggak tahu apa yang pasangan pikirkan, jadi kita perlu komunikasikan baik-baik sama pasangan. Kalau misalnya selama ini kamu menyimpan banyak hal di dalam dirinya kamu, terus kemudian kamu nggak tahu mesti bagaimana, ada baiknya kamu tuh komunikasi sama dia, tanya dia kenapa, ada masalah apa, terus kemudian komunikasikan dengan kamu punya pemikiran yang lebih positif. Jadi seringnya kebanyakan orang bentrok dalam komunikasi itu karena kita datang hanya meminta sebuah jawaban. Kita bukan yang berusaha untuk memahami dia, tapi kita minta jawaban, kamu kenapa? Kita nggak berusaha memahami dia tuh sebenarnya kenapa, tapi kita nanya dia kenapa gitu loh, ibarat seperti itu. Dan kemudian untuk saran yang kedua ya, dikasih tahu sama teman-teman mungkin karena kamu kurang mengenal orang ini gitu loh, kamu kurang memahami dia, makanya pada saat dia mungkin menjauhi kamu, terus kemudian mungkin berusaha untuk menghindari suatu percakapan, kamu nggak ngeh gitu, kamu nggak ngeh dengan sikapnya dia karena kamu nggak terlalu kenal dengan dia, mungkin nggak memahami dia walaupun kamu sama dia sudah jadian ya. Sering juga hal-hal seperti ini juga menyebabkan hubungan kalian jadi seperti kayak ada batasan di antara kalian. Jadi sarannya diminta kamu coba cari dia untuk berkomunikasi, kenali dia lebih dalam lagi, terus kemudian tetap pikiran positif ya supaya menghilangkan stresannya kamu ya, yang tadi karena memang dia ingin pergi kan, jadi lebih mengenal satu sama lain lagi. Tambahan advice di sini dari set monologi tarot, monologi oracle di sini ada your hard work is paying off. Kalau kamu mau belajar untuk mengenal satu sama lain, mau memberikan waktu untuk lebih mengenal dia,
mau meminta dia untuk menegosiasikan ini kita harus dibawa kemana gitu ya. Nanti hasilnya pasti ada. Jangan bilang kalau ini buntu, ini udah nggak bisa, dia orangnya keras, dia nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau kamu terus berpikir seperti itu, iya akan seperti itu. Tapi kalau kamu ubah pikiranmu, bisa kok, aku yakin ya. Jadi jangan mengharapkan perubahan, tapi mengharapkan bahwa hasilnya pasti baik. Dan baik itu bisa jadi ada perubahan, bisa jadi juga tidak ada perubahan. Tapi bisa jadi ada faktor eksternal, mungkin ada faktor lain yang mungkin masuk. Jadi tidak hanya bisa jadi bukan dari kalian, bisa jadi dari faktor eksternal lain yang masuk, orang lain yang mungkin bisa bantu kalian. Jawaban itu pasti ada, ya, dia nggak akan sia-sia. Terus kemudian di answer unit are coming, tuh percayalah, ya, pasti akan ada, pasti ada jawabannya. Kenapa kok kamu ingin pergi? Kenapa ada orang lain hadir dalam kehidupan kalian? Saya udah sering banget melihat pasangan yang ada orang ketiga datang ketika sudah deket-deket mau nikah gitu. Ketika dia sudah, ini kayaknya udah pasti dia akan nikahi saya, banyak sekali. Akhirnya apa? Ya nikah juga dia sama pasangannya, bukan sama orang ketiga itu. Orang ketiga ini datang mungkin hanya ujian gitu ya. Mungkin ada jodoh karma di situ. Dia ujian, dia yang datang, dia menguji ketegaranmu, menguji keloyalitasanmu ya, kesetiaanmu pada pasanganmu, kesetiaan pasanganmu padamu. Dan dengan datangnya dia mungkin kalian jadi harus lebih introspeksi. Setelah introspeksi, oh ternyata begini gitu. Percayalah, pasangan yang saya lihat yang seperti itu, yang karena orang ketiga datang kemudian dia memastikan diri bersama dengan pasangannya, menikah, itu romantis sekali dia sekarang dengan pasangannya. Kenapa? Karena akhirnya ada pembicaraan. Aku ternyata nggak bisa terima kamu di sini. Oh gitu, kamu nggak bisa terima aku di sini. Jalannya gimana? Oh jalannya begini kan. Akhirnya malah romantis banget, ya. Oke, itu untuk pilih file pertama ya, yang angka 1. Kita langsung ke file yang kedua, yang angka 1 atau 11. Yuk, monggo. Oke, kita lihat dulu situasinya kamu dengan pasangan saat ini. Ya, situasinya seperti apa? Untuk kawan-kawan yang menjadi file yang kedua, angka 11 ya. Situasi kamu seperti ini. Oke, di sini ada the Nine of Cups, terus kemudian ada Eight of Swords ya. Oke, di sini terlihat hubungannya kalian sebenarnya saat ini ya, hubungannya cukup baik ya, cukup koneksinya cukup baik, saling berarti saling memberi, saling menerima. Tetapi yang saya lihat saat ini ya, kayaknya dari dirinya kamu sendiri ya, ada sesuatu hal yang mengganjal ya, ada sesuatu hal yang kayaknya kamu menutupi sesuatu nih kayaknya. Ya, ini kayaknya ada rahasia nih. Kamu yang nutupin sesuatu malahan ke pasangan ya. Nah, tetapi ada permasalahan yang sebenarnya harus kamu selesaikan sendiri. Ini cuma bisa kamu yang selesaikan sendiri masalah. Walaupun hubungan kamu sama dia itu ibaratnya saling memberi. Dari sini ada koneksi benang-benangnya ya, ibaratnya saling menerima, saling memberi, saling menerima, ibarat seperti itu. Tetapi ada satu hal di dalam dirinya kalian, kita masih belum tahu itu apa. Nah, masalah ini hanya bisa kamu yang atasin. Kita nanti lihat kira-kira apa yang dirahasiakan. Ini ternyata bisa jadi nih ya, sebelum saya buka kartu kerahasiaannya dia, ini bisa jadi kamu duluan merahasiakan sesuatu. Ya, itu energi loh saya. Jadi ketika kita sudah merahasiakan sesuatu, kita bisa membuat pasangan yang ada dengan kita ini atau bersama dengan kita ini merahasiakan sesuatu juga ya, karena saling curiga kelihatannya sekarang kayaknya dalam kondisi saling mencurigai, tapi kita masih belum lihat ya kira-kira apa sih yang dirasakan. Kita lihat dari kartunya Z untuk kondisi ini. Di sini saya ada Three of Earth. Loh, kalau saya lihat nggak ada rahasia di sini ya, dia cenderung happy saja ya, dia cenderung bahagia, dia cenderung menikmati hubungan ini ya. Oke, ada Four of Water. Jadi kayaknya memang apa ya, karena Four of Water ini adalah kartu penolakan ya. Mungkin kamu yang menyimpan rahasia, sedangkan dia pasangan kamu nggak simpan rahasia, tapi kartunya adalah Three of Earth atau Three of Pentacles, dan di sini ada karena Four of Water ini kayak semacam kartu rejection, kartu penolakan ya. Tapi dia yang saya rasa karena dia sudah ada kamu, jadi bisa jadi malah dia itu nggak mau milih siapa-siapa selain kamu, tapi
kamunya yang malah nyimpan rahasia. Ada sesuatu yang kamu rahasiakan sama pasangan ini justru ya. Sedangkan dari pasangan nggak ada yang kita nggak tahu nih ya, coba saya nanti lihat kartu ketiga. Cuman kalau yang kita tangkap nih rahasia ini berasal dari kamu dan pasanganmu justru istilah kata dia malah berusaha untuk nggak mau lihat kanan kiri lagi gitu ya. Pokoknya aku wes duemu gitu, aku punyamu gitu ya. Aku nggak mau dengan orang lain lagi ya. Aku sudah punya, aku sudah lengkap, I'm complete, aku sudah lengkap ya. Terus kemudian di sini ada Ten of Air. Ternyata dia mengetahuimu punya rahasia. Jadi dia tersiksa. Ada Ten of Air di sini. Ya, lihat ya. Makanya mungkin ini masalah ini, situasi ini cuman kamu yang bisa nyelesain loh. Ya mungkin kamu ada menutupi rahasia apa nih sama pasangan kamu, hanya kamu yang bisa selesaikan ini. Tapi sekarang pasangannya kamu kadang-kadang lagi sedih. Lagi sedih nih, dia sepertinya ada bulu-bulu di sini, ada seorang malaikat di sini. Bulu-bulu ini seperti menghujam dia. Jadi dia merasa seperti berat loh, kok aku dibohongi atau kok aku jadi belakang. Maksudnya aku kayak ditusuk dari belakang gitu. Aku jalani ini loh ya, dia pasanganmu. Dia sudah berusaha jujur, dia berusaha bertahan. Jadi ternyata yang dia rahasiakan ini adalah perasaan dia yang sakit hati. Perasaan dia yang ingin memintamu untuk tolong dong loyal, tolong setia padaku, tolong pilih aku, tolong jangan pilih yang lain, tolong jujur padaku gitu. Akhirnya mungkin kalau saya lihat pasanganmu cenderung diam, cenderung dia tidak bicara, cenderung dia tidak ungkapkan, dan mentok-mentoknya dia jadi sedih, ya. Mentok-mentoknya kamu malah jadi bertanya-tanya apa sih yang dia rahasiakan. Ini banyak sekali kok kasusnya seperti ini, kasus percintaan di mana saya tuh nggak tahu perasaan pasangan saya seperti apa, tapi sebenarnya saya sudah mencintai orang lain gitu. Tapi ini bukan berarti kalian mencintai orang lain ya, jadi bisa kebalik-balik gitu. Ini contohnya seperti itu. Jadi betul-betul dia sebenarnya tersiksa batin. Dia bukan mau berpisah, enggak, justru dia mau pertahankan hubungan ini. Ya, dia tidak punya rahasia. Rahasia kecil semua orang pasti punya lah. Semua rahasia orang punya, tapi rahasia dalam hubungan kalian tidak. Ya. Oke, terus di sini saya dapat tarik kartu sarannya. Di sini ada religious factors, dalam keadaan terbalik, kemudian true love. Ya, di sini sebenarnya saran dari kartu ini general reading, jadi sesuaikan kondisinya masing-masing. Ya, ini energi yang saya rasakan. Mungkin dari beberapa dari kawan-kawan ini, kamu mungkin memiliki seseorang ya, ibaratnya mungkin pria idaman lain atau wanita idaman lain, mungkin belum sampai bersama, mungkin baru taksir-taksiran. Tetapi kartu sarannya di sini dikembalikan lagi, mungkin ada religious factors yang mungkin ada adat istiadat di sini ya, karena biasa kalau mungkin ada yang sudah menikah, kita tahu bahwa hubungan perselingkuhan itu nggak baik ya. Jadi sarannya hal ini masih belum terlambat, ibaratnya karena ini reverse ya, jadi mungkin belum kejadian hal ini ya, diminta untuk jangan, kalau bisa ya, kita pasti sarankan kalau bisa jangan diteruskan, karena di sini ada kartu true love yang muncul in reverse ya. This person, seorang yang bersama kamu saat ini adalah orang yang benar-benar mencintai kamu. Jadi jangan sampai nyakitin dia, karena selain kamu melakukan sesuatu hal yang mungkin melanggar adat istiadat atau mungkin hal yang ada hukum masyarakat, kalau orang bilang ya, sudah punya pasangan, kita mungkin masih punya pasangan, perselingkuhan atau cheating ya, itu contohnya ya. Itu contoh ya yang saya dapatkan, saya bacain kartu yang keluar ya. Tapi orang ini adalah orang yang benar-benar sayang dan care, mencintai kamu ya. Ini sarannya untuk kalian ya dari saya. Kemudian kita lihat dari Z, sarannya untuk kawan-kawan yang milih hal kedua apa? Oke, untuk yang saran berikutnya di sini ada look at the bigger picture. Kamu bahagia nggak sama dia? Kamu sudah apa yang sudah dia korbankan untuk? Atau apa yang sudah pernah kamu korbankan untuk dia? Waktu, materi, banyak hal yang sudah kamu habiskan bersama dia. Kenapa kamu mau melakukan itu? Kenapa dia mau melakukan itu? Gitu ya. Jadi ini yang membuat kamu harus melihat dari kacamata lain, jadi kacamata yang lebih besar, ya.
look at the bigger picture. Dan luck is in your side. Sebenarnya kalau saya lihat kamu tuh bahagia. Maksudnya gini, dia tuh bukan tipikal pasangan yang menyakitimu. Misalnya dia jahat sama kamu, misalnya dia minta uangmu atau apa. Kalau terbaca di sini ya, itu tidak. Yang terbaca justru dia mengistimewakan atau memprioritaskan kamu. Gitu. Luck is in your side. Jadi saya lihat sebenarnya kamu baik-baik aja gitu. Kalau kamu baik-baik saja, kenapa juga kamu menyembunyikan rahasia? Coba diintrospeksikan lagi, mungkin karena kadang kita seperti itu, kadang kita curiga pada pasangan kita yang belum tentu dia itu menyimpan rahasia. Bisa jadi dia tahu kamu menyimpan rahasia dan rahasia dia adalah aku diam, aku tahu tapi aku diem gitu. Itu rahasia dia. Mudah tapi mungkin sulit dicerna bagi orang. Gitu, ya. Mungkin kamu tidak akan percaya bahwa nggak mungkin dia nggak nyimpan rahasia. Karena ada pasangan yang seperti ini. Dia selingkuh. Ya. Dan dia merasa pasangannya yang saat ini ya, yang bukan selingkuhannya dia, itu nggak jujur sama dia. Karena dia merasa dia selingkuh, pasangan dia juga pasti selingkuh. Gitu. Bisa jadi yang terjadi adalah dia selingkuh, pasangannya tidak selingkuh. Gitu. Tapi jadi curiga sama pasangannya dia ini karena kayak jadi harus mencari tameng gitu loh. Ya, harus mencari tameng. Aku nggak nyaman sama dia, makanya aku selingkuh. Dia buat aku tidak nyaman dan aku yakin dia juga udah tidak nyaman denganku. Makanya dia udah pastilah cari orang lain juga. Masa dia mau bertahan sih dengan aku yang sudah tidak buat dia nyaman? Aku juga kita sama-sama nggak nyaman. Bisa jadi dia itu sedang berusaha dengan caranya dia sendiri mempertahankan hubungan ini. Sedangkan kamu sedang berusaha dengan caramu sendiri keluar dari hubungan ini. Ya, jadi itu rahasia yang sebenarnya bukan rahasia. Oke, itu untuk yang pilih pal yang 11 ya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih satu. Tadi saya udah tarik kartunya, tadi sambil kasih saran untuk pal yang kedua. Sekarang kita lihat untuk situasi kawan-kawan yang memilih pal 111 ini ya. Di sini saya dapat cuma satu kartu aja. Di sini terlihat adalah Five of Wands ya. Di sini terlihat situasi hubungan kamu dengan pasangan. Energi kalian sama-sama buyar di ibaratnya kamu sama dia tuh kayak koneksinya nggak nyambung. Kita lihat ya di sini banyak tongkat-tongkatnya nggak ada yang searah gitu ibaratnya. Jadi ibaratnya kamu sama dia komunikasinya kayaknya nggak lancar yang pertama. Terus kemudian setiap ada komunikasi pasti ada perdebatan, pertengkaran. Terus kemudian apa yang kamu sampaikan mungkin ditolak sama pasangan, apa yang pasangan sampaikan kepada kamu jelas ada kebohongan di sini. Ya terlihatnya seperti itu karena situasi kamu sama dia saat ini energi kalian berdua tuh sama-sama buyar, nggak ada fokus di sini, nggak ada fokus dalam hubungan ini seperti itu. Ini situasinya. Kemudian kita lihat untuk apa sih yang dirahasiakan, ya apa yang dirasakan. Kartu banyak banget ya. Tadi karena si Santi narik satu kartu, ini aku karena kartunya banyak, udah nggak apa-apa. Aku bacain semua. Oke. Banyak kartu, yang mulai dari sini dulu. Messenger of Water. Ini banyak kemungkinan, makanya saya bisa narik sampai 5 kartu. Kemungkinan ada orang lain, Two of Water, ya. Kemungkinan ada pasangan lain. Kemungkinan dia belum ada pasangan lain, tapi dia nembak atau deketin orang lain. Ada Messenger of Water, ya. Kemungkinan seperti itu. Jadi kemungkinan seperti air yang mengalir, mungkin dia kayaknya ada orang yang kusukai gitu ya kan, dideketin gitu kan. Mungkin pasanganmu ini playboy atau playgirl, mungkin seperti itu gitu. Karena dia udah nggak nyamannya bisa jadi karena memang karakter pasanganmu ini emang misalnya tukang TP-TP, tukang tebar pesona. Banyak kan yang kayak gitu kan, TP-TP. Jadi dia tebar pesona ke orang lain yang menyebabkan kamu gak secure ya. Tapi mungkin dia juga tidak secure, tidak nyaman denganmu. Tapi namanya orang berhubungan itu kan pasti dimulai dari satu fase jatuh cinta dulu ya. Iya. Pasti ada yang menyebabkanmu nyaman, makanya memilih dia. Pasti ada. Dan saya harap kamu dan dia ini adalah pasangan yang utama, bukan yang selingkuh. Nah,
perbaiki sih kalau saya lihat ya. Coba kita lihat rahasia apa lagi. Kalau dibilang ini orangnya king of air ya, orangnya tegas sih kalau saya bilang. Makanya rahasia orangnya mungkin gimana ya, kalau punya rahasia itu dia sebenarnya dia mungkin belak-belakan nunjukin kali ya. Jadi mungkin menurut saya ini gak rahasia, ini tuh kayak mungkin ketahuan juga di kamu gitu. Ada kan yang memang tipikal orang yang ignorance gitu, udah tahu cowoknya playboy, udah tahu ceweknya playgirl, tapi kayak karena kelihatan kalau dia tuh nunjukin gitu, gua tuh orangnya kayak gini gitu, lu terima gua boleh, nggak terima gua juga boleh. Nah masanya lu terima dia gitu. Masanya kamu terima dia, anda yang terima dia. Makanya jadinya kayak jelas banget kalau dia tuh ini jelas banget kalau dia deketin orang lain, jelas banget kalau dia ada pasangan lain, jelas banget kalau dia mendua, atau jelas banget kalau hatinya itu sebenarnya yang namanya rahasia itu bisa jadi mungkin keluarga atau apa. Cuma dia tadi tahu nggak kebaca sih. Iya. Belum ada ya. Cuman kelihatan komunikasi kalian tuh kayaknya ibaratnya nggak lancar. Nggak ada koneksi di antara kalian. Terus setiap perbicaraan terus berdebat terus ribut terus gitu. Bisa jadi juga karena pasanganmu ini orangnya terlalu tegas ya. Jadi dia orang yang belak-belakan. Jadi misalnya, ya aku nggak suka dengan rambutnya panjang, aku lebih suka sama cewek rambut pendek misalnya kayak gitu. Berarti kita semua langsung eksekusi. Contohnya kayak gitu. Tereksekusi. Iya, jadi eliminasi, eksekusi. Kita udah bahasa Indonesia kita berkurang, kita tinggal di negara orang. Tereliminasi. Kemudian rahasia selanjutnya star. Kayaknya sih ada satu nampaknya dia sama kamu oke-oke aja nih. Maksudnya biar bagaimanapun kan relationship kalian atau hubungan kalian tuh masih jalan-jalan aja. Tapi dia ada, kalau star ini kayaknya ada sesuatu yang pelit dia nggak mau bagiin ke kamu gitu. Ya contohnya aja keluarga, mungkin dia nggak mau kenalin ke kamu. Ya, temen, mungkin dia nggak mau kamu kenal sama teman-temannya dia. Dan itu kamu tuh bisa dijadikan sebagai pasangan yang dirahasiakan, gitu. Ya, jadi rahasia dia, mungkin dia bilang kayak, ya belum lah, jangan apa, kayaknya orang tua aku sibuk lah, mungkin temanku inilah itulah. Sebenarnya dia nggak mau kenalin. Sebenarnya dia nggak mau kamu ganggu kehidupan pribadinya dia, personalnya dia tidak mau, karena belum yakin, karena belum tegas dalam hubungan ini. Dia orang yang tegas, dia tegasnya itu adalah tegas bahwa aku belum yakin sama kamu, iya gitu. Pokoknya orang yang tegas itu cenderung seperti kalau dia sudah yakin dia akan lakukan secara maksimal. Contohnya dikenal orang tua, kenal teman dan segala macam. Kenapa belum? Karena dia belum yakin. Kenapa dia belum yakin? Ya karena ya memang mungkin belum sesuai kriteria dia sendiri, atau mungkin orang-orang di sekitar dia, mungkin orang tua dia atau siapa gitu. Dan yang terakhir saya ada Ten of Fire. Sebenarnya kartu yang positif menurut saya. Ya. Bisa saya bilang kamu bukannya elek-elek banget, bukannya jelek-jelek banget gitu loh. Kamu di mata dia pun, ya kenapa dia memilih kamu, kenapa kamu memilih dia, itu pasti ada sebab kan ya. Tapi di saat ini dia, kalau saya lihat itu ini mendukung the star. Jadi kayak banyak yang dia, berat kata banyak yang dia tidak mau kamu diekspos gitu loh. Ya. Mungkin sosial media dia, mungkin ya tadi keluarga, teman, banyak. Kalau saya lihat sampai 10 ini kayaknya banyak yang dia mau tutupi kamu dari orang lain. Jadi takut direbut orang mungkin. Positif ya? Iya, kita positif. Positif ya, bisa jadi. Mungkin takut sama orang. Takut mungkin nanti ada masalah. Maksudnya bisa jadi kamu nanti kemana atau gimana gitu. Tapi saya nangkepnya lebih ke ini sih. Emang kamu yang dirahasiakan. Emang Anda yang
tidak diekspos. Jadi kalau sampai di antara kalian ada yang belum dikenalin keluarga atau belum dikenalin teman atau apa, hati-hati, dia memang lagi nutupin kamu. Ya, coba kita masuk ke kartu sarannya. Oke, di sini saya ada tarik ada heart to heart conversations ya. Untuk file yang terakhir ini kayaknya energinya lebih soft, di sayanya lebih lembut. Jadi kartunya yang keluar satu-satu. Yang dapat di sini adalah heart to heart conversation. Ada beberapa situasi dari kawan-kawan, mungkin kamu perlu banyak bicara hati ke hati sama dia, ya. Karena komunikasi kalian nggak berjalan lancar, banyak sekali perdebatan di antara kalian, banyak keributan di antara kalian, dikarenakan banyak sekali kesalahpahaman. Nah, untuk mengatasi kesalahpahaman ini, otomatis kalau misalnya ini pasangannya kamu yang ibaratnya hubungan yang baik ya, otomatis kamu nggak usah takut untuk mengungkapkan perasaannya kamu. Berarti kamu bilang sama dia, kenapa sih kok nggak mau nge-expose saya? Kenapa nggak mau kenalin saya ke keluarga kamu? Kenapa nggak mau kenalin saya ke lingkungannya kamu? Ya, apa karena takut untuk saya direbut orang, atau karena takut malu lah dengan penampilan saya, atau gimana ya? Ini bicarakan dari hati-hati untuk menyelesaikan keributan dan perdebatan. Toh kamu sudah terima saya gitu. Betul. Masa ya tidak bisa kamu kenalkan aku ke orang lain? Benar. Ya. Tapi itu tadi kita lihat khusus yang part 3 ini mungkin karena angkanya 1 ya. Banyak faktor. Tapi lihat juga mungkin banyak pertanda dari semesta, kayak misalnya beberapa kejadian yang membuat kamu juga merasa seperti kayaknya orang ini menutupi aku deh. Mungkin dia ada pasangan lain juga bisa. Ini karena general reading, energinya juga banyak ya, kolektif energi. Jadi ambil situasi yang bermanfaat untuk paling resonate ya. Kemudian saran dari Z kartunya, bring love into the situation. Kamu cinta dia cinta kamu. Itu awal dari hubungan kalian. Seperti tadi saya udah bilang ya. Itulah awal dari hubungan kalian. Jadi selalu saya tanyakan pada pasangan suami istri, pasangan yang sudah berpacaran, awalnya dia tuh kalian sampai jadian, dia cinta atau dulu? Ya, kalau cinta, if it is love, is it not love now? Apakah sekarang bukan cinta? Gitu ya. Jadi bring love into the situation. Pakai cinta dalam menyelesaikan permasalahan kalian. Kalau sampai ketahuan dirimu dia punya pasangan lain, jangan sampai telak mati kayak udah pokoknya kita putus, pokoknya kita selesai gitu, pokoknya kita cerai. Coba dipahami dulu, kamu selingkuh karena apa? Apa yang kurang dari aku? Gitu. Ya ini patokan darimu untuk jadi orang yang lebih baik, gitu ya, dan untuk dia juga. Terus di sini the end of a tough cycle approaches. Kayaknya ini kayaknya siklus kalian yang terakhir. Jadi ini kalian dekat dengan sebuah keputusan. Jadi antara bertahan, kalau bertahan ya berarti dengan persyaratan A, B, C, D, kamu nggak boleh gini, atau aku nggak boleh gini, cari satu titik temu, atau pisah, ya, gitu. Karena di sini nampaknya memang dia punya banyak kebohongan. Makanya dari tadi kan kartu pertama yang tarik si Santi kan 1 doang, tapi kartu itu benar-benar rapuh banget ya. Jadi ini adalah akhir. Nanti kalau sudah berakhir itu akan jadi kayak selamanya gitu. Pokoknya kalau jadi sama dia ya mungkin ini adalah pasangan seumur hidupmu ya. Kalau nggak jadi sama dia ya berarti itu udah akhir dari siklus kalian. Ya, semoga kalau memang berakhir dia adalah jodoh sejatimu, semoga kalian dipertemukan dalam jenjang yang lebih lebih tinggi lagi ya, lebih mantap lagi, dan kita doakan semoga kalian semua bahagia selalu ya, hidupan asmaranya lancar ya. Terus yang menikah ya, yang mau ketemu pasangan cepat ketemu pasangan ya, yang yang mau punya anak cepat punya anak. Pokoknya semua harapan sekalian semoga terkabul ya. Pamit dulu. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang udah nonton dan simak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Moonlight Affirmation. Terus kemudian di channelnya Moonlight ya, saya lihat pick card-nya juga timeless. Jadi untuk kawan-kawan boleh cek ke playlistnya, lihat untuk video-video. Mungkin ada tema pertanyaan lain yang mungkin bermanfaat untuk kawan-kawan ya. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel Santi Melody, Suntea Melody, MELODY ya, Suntia Melody. Kenapa sih Santi Melody? Nanti diceritakan ya kisahnya ya. Ada kisahnya ya. Ada kenapa kisahnya, Santi Melody ya. Nanti dilanjutkan kisahnya dengan kolaborasi berikutnya kali ya. Kita ada ketagihan kolaborasi. Oke.
Jadi di channelnya Santi Melody, nanti subscribe di sana juga ada video pilih kartu, ada yang timeless juga. Kalau Zi tidak banyak bahas zodiak, Santi Melody lebih ahli dalam zodiak, jadi di situ lebih banyak dibahas soal zodiak. Oke. Kita pamit dulu, komen di bawah ini kalau resonnya. Semoga kalian semua menikmati hari-hari yang bahagia, jaga kesehatan selalu ya. See you, bye bye.